Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Hadiani Fifazudin NIM di 94219052. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu bab statistika tentang subbabnya, yaitu ada penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Oke. Ya, next. Jadi sebelum memasuki materi, kita akan mengingat-ingat sedikit tentang apa itu pengertian statistika dan statistik. Oke, lanjut. Ini ada pengertian statistika. Untuk pengertian statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Selanjutnya kita mengingat kembali tentang arti statistik. Jadi statistik itu menurut KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Oke, selanjutnya kita akan mengingat kembali arti tentang populasi, ya, populasi dan sampel. Jadi apa itu populasi dan sampel? Kalau populasi sendiri adalah seluruh seluruh objek yang diamati itu adalah sebuah populasi. Nah, sedangkan untuk sampel, pengertian yang di atas ini, untuk sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diamati. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kita akan mengingat kembali tentang pengertian sebuah datum dan data. Oke, untuk datum sendiri adalah informasi atau keterangan yang berupa angka, simbol, bahasa atau sifat atau yang lainnya. Sedangkan data sendiri menurut KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata. Oke, mungkin teman-teman sudah mulai ingat ya apa itu hal-hal yang berhubungan dengan statistik. Oke, kita masuk ke subbab pertama, yaitu penyajian data. Mungkin ini pernah disampaikan dulu di SMP untuk penyajian data yang tunggal. Oke, yang pertama kita masuk ke diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Misal ada jumlah penduduk tiap tahun di suatu wilayah atau keadaan suhu badan di pasien RS tiap jamnya atau omset penjualan barang di suatu toko. Nah, pada diagram garis ini, untuk sumbu X yang horizontal yang datar, biasanya menentukan suatu waktu atau hari, ya seperti itu, waktu, jam, menit. Nah, seperti itu contohnya. Sedangkan untuk sumbu Y atau yang vertikal atau yang tegak, itu biasanya menyatakan suatu frekuensi atau jumlah, ya. Oke, next. Nah, ini ada contoh satu. Contoh pertama untuk diagram garis. Oke, untuk contohnya itu hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, untuk data-datanya itu ada tabel ini. Untuk Januari terjual 10, Februari 15, Maret 30, dan seterusnya. Nah, data tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis tunggal seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah hasil grafiknya, diagram garis ya. Mohon maaf. Nah, untuk diagram garisnya harus benar-benar diingat ya, karena ini berbeda slide, saya berharap agar kelihatan, makanya saya pecah di 2 slide seperti ini. Oke, mungkin bisa dipahami ya, karena ini sudah diberikan waktu SMP ya. Nah, selanjutnya ada diagram garis ganda. Nah, grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Nah, jadi kalau tadi adalah data tunggal, kalau ini ada dua data gitu dalam satu grafik. Nah, untuk contohnya langsung saja, ini ada hasil penjualan barang A dan B di toko Melati periode Januari sampai Juni 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di bawah, itu ada jenis A pada bulan Juni terjual 25, sedangkan barang B terjual 10, dan Februari barang A terjual 40, dan barang B terjual 15. Begitu selanjutnya, untuk bisa dilihat di PPT. Nah, untuk grafiknya sendiri seperti ini.
untuk barang A ini terjual 15 ya. Nah, seperti ini. Perlu diketahui lebih baik untuk grafiknya ini warna garisnya itu dibedakan ya. Dibedakan karena di PPT ini tidak bisa dibedakan, jadi mohon maaf sekali. Sangat disayangkan juga ini. Harusnya contohnya ini garisnya itu berbeda warna agar memudahkan kita untuk membedakan mana garis barang A dan mana garis barang B. Nah, seperti itu. Oke, bisa saya next ya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor atau juring-juring dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek lainnya terhadap keseluruhan dengan suatu penyelidikan. Nah, oke, langsung saja kita ke contoh 3. Contoh soalnya yaitu data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Nah, kegiatan olahraga itu peminatnya ada 90 orang. Sedangkan PMR peminatnya ada 60 orang dan Praskibra ada 50 orang. Nah, perlu diketahui sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita tentukan besar persentase setiap objek terhadap keseluruhan data. Nah, dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, oke, jadi ini adalah tabel yang harus kita kerjakan ya, kita garap sebelum kita membentuk diagram lingkaran sendiri. Nah, yang pertama kita harus memasukkan jenis kegiatannya seperti ini, ada olahraga, ada PMR, ada paskibra. Selanjutnya kita masukkan jumlah-jumlahnya. Nah, setelah kita masukkan olahraga ada 90, terus PMR ada 60, terus paskibra ada 50, itu kita jumlah keseluruhannya. Nah, ternyata keseluruhannya itu adalah 200 ini. 200. Ini kelihatan ya mouse-nya. 200 ini, lalu untuk cara membuat presentasenya ini kita tinggal masukkan jumlah peminat olahraga, terus dibagi dengan total keseluruhan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, lalu dikalikan 100. Maka muncul presentase. Nah, sedangkan untuk besaran sudut, ini adalah sama, pembedanya hanyalah dikali dengan 360 derajat. Seperti ini. Ya, mungkin bisa dipahami dari gambar ini. Kalau sudah, kita lanjut. Next. Bismillah. Nah, ini adalah untuk diagram lingkarannya. Nah, seperti ini. Jadi untuk sisi ini ada keterangan warna ini paskibra ada di sini, dan PMR ada warna putih, dan untuk olahraga ada hijau tua ya. Lebih baik ini untuk yang tengah kita tuliskan derajat ya ini ya. Ini kenapa kok jumlah yang mengikuti jumlah siswanya, karena ini tadi tidak ada settingannya di PowerPoint, jadi sangat disayangkan sekali. Seperti itu. Akan lebih baik kita menunjukkan sudut dari masing-masing objek. Nah, untuk selanjutnya adalah diagram tabel. Untuk penyajian data ya. Diagram tabel adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Nah, tinggi setiap persegi panjang atau batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, contoh soal 4. Tabel berikut ini menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Nah, ini untuk ada tingkat sekolah SD, SMP, SMA, sama STM. Nah, untuk jumlah siswanya bisa diingat-ingat ya. Nah,
Untuk tabelnya itu seperti ini. Ini tipe tabel batang yang vertikal ya, karena berdiri. Nah, untuk jika data-data yang tadi kita bentuk suatu diagram batang, maka hasilnya akan seperti yang saya tunjukkan ini. Ya. Jadi untuk SMP ada ini, kita lihat lagi. Untuk untuk SD ada 1562 ya. Nah, untuk SD ada 1500. Ini bisa dikirakan sendiri. Ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, untuk tiga diagram yang tadi saya jelaskan ya, nah itu kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diagram di atas umumnya digunakan untuk menyajikan data yang variasi jenis datanya sedikit atau jumlah datanya itu sedikit. Untuk keperluan penyajian data yang jumlah besar, maka pada bagian ini kalian akan mempelajari cara menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan memvisualisasikan ke dalam bentuk grafik histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, penyajian data. Ada tabel distribusi frekuensi. Nah, jika ukuran data cukup besar atau data itu N lebih dari 30, ya, seperti 31 dan seterusnya, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, untuk contohnya ini ada hasil matematika nilainya ini, tes matematika 30 siswa di kelas 11 IPA SMA adalah sebagai berikut. Nah, dan 60, 61, 30, 62 dan seterusnya seperti ini. Nah, sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah cara-caranya. Untuk yang pertama, yaitu dari data yang tadi, datum terbesar itu adalah 88, dan datum yang terkecil adalah 30, sehingga diperoleh jangkauan data, atau kita bisa lambangkan J, sama dengan X max, atau data terbesar tadi, datum terbesar tadi, dikurangi dengan X min, atau minimal ya, atau datum terkecilnya. Ya, kita bisa lihat di sini untuk datanya. Nah, ini kan ada nilai terkecilnya di sini ada 30 dan nilai terbesarnya ada 88. Untuk sudah saya plot tulisannya. Ya, untuk selanjutnya adalah kita menghitung banyak kelas interval. Banyak kelas interval atau kita lambangkan K. Nah, untuk rumusnya sendiri ini ada 1 ditambah 3,3 log N. Nah, berapa log N ini adalah banyak datumnya. Tadi datanya itu ada 30 data, maka 1 plus 3,3 log 30. Nah, diperoleh 1 plus 3,3 dikali 1,477 sama dengan 1 plus 4,874 sama dengan 5,874 atau kita bulatkan menjadi 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk jangka kelas intervalnya itu kita bisa lambangkan P sama dengan ini rumusnya jangkauan dibagi K atau kelas interval itu. Nah, untuk itu kita langsung ya masukkan 58 dibagi dengan 6. Nah, bagi dengan 6 sama dengan 9,67. Lalu kita bulatkan ini jadi 10. Nah. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu batas bawah kelas pertama. Nah, di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tapi tidak harus. Dapat juga
digunakan bilangan lain. Nah, mungkin teman-teman bingung ya untuk apa ini batas kelas yang pertama ini. Nah, ini kita punya permisalan, misal ya, data bawah kelas interval pertama itu menggunakan datum terkecil. Artinya kita menggunakan data yang 30. Nah, sehingga untuk batas atas kelas interval pertama itu sama dengan 30 plus B dikurangi 1. Nah, B-nya itu apa? B-nya itu adalah yang tadi. Nah, panjang kelas interval ini. Panjang kelas interval. Oke, lalu kita masukkan panjang kelasnya. Nah, ini ketemu 39. Kenapa kok 39? Ini saya jelaskan di next slide ya. Nah, seperti ini. Ini adalah penyajian tabelnya seperti ini. Nah, ini kenapa kok tadi harus dikurangi 1? Itu karena untuk tidak bentrok ya datanya. Kalau ada misal ada nilai 39, nah kalau di sini kalau misal ada 40 ya, 40 di sini. Nah, nanti datanya itu akan double gitu intervalnya. Datanya ini misalnya ada nilai 40, di sini masuk 40, terus di bawahnya juga masuk 40. Nah, itu menyebabkan datanya nanti tidak valid ya. Tidak valid. Karena nanti jumlah frekuensinya itu tidak sama. Nah, untuk penyajiannya bisa seperti ini. Ini adalah nilai tes matematika untuk intervalnya yang tadi 30 plus panjang ya, panjang interval kelasnya itu adalah 10, terus dikurangi 1, jadi ya 39, kita tuliskan 39, begitu juga sampai seterusnya ini. Nah, ini untuk lurusnya, ini harusnya dicoret ya, tapi di PowerPoint tidak ada fiturnya. Nah, untuk frekuensinya bisa ditulis dengan angka biasa. Oke, lanjut. Nah, berikut ini merupakan istilah sehubung dengan tabel data frekuensi untuk data kelompok. Nah, untuk batas bawah kelas atau batas atas, untuk kelas 30 sampai 39, batas bawahnya itu adalah 30 dan batas atasnya adalah 39. Bisa dipahami ya. Jadi untuk batas kelas itu 30 ini untuk batas bawahnya dan batas atasnya adalah 39. Interval tadi. Nah, untuk tepi ya, untuk tepi bawah kelas dan tepi atas kelas, untuk kelas 30 sampai 39 ini, untuk tipe bawah kelasnya adalah 30 dikurangi 0,5. Nah, perlu ingat dikurangi 0,5 untuk tepi bawah kelas. Nah, ini perlu diingat-ingat untuk materi kedepannya ya. Dan untuk tepi kelas, untuk tepi atas kelasnya itu ditambah 0,5. Jadi sama dengan 39,5. Nah, tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan pengukuran terkecil yang digunakan. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah satuan pengukuran terkecil. Satu itu. Nah, ini ada istilah lagi untuk istilah panjang interval kelas. Nah, untuk kelas 30 sampai 39, panjang interval kelas adalah tepi atas, ya, tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, jadi ini untuk tepi atasnya kita dapat ini tadi 39,5 dan untuk tepi bawahnya ada 29,5. Nah, jika dikurangi, maka diperoleh panjang interval kelas. Seperti itu. Dan selanjutnya ada istilah yang berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi ini. Dan terakhir ada titik tengah kelas ya, titik tengah kelas atau midpoint. Titik tengah kelas interval, yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas. Jadi untuk kelas 30 sampai 39 ini untuk titik tengahnya adalah 30 ditambah 39 dibagi 2. Tinggal dibagi 2 aja. Oke, lanjut. Kita masuk ke
histogram. Histogram atau poligon frekuensi ya. Histogram dan poligon frekuensi itu dua hal yang berbeda. Oke, setelah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas menjadi tabel distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data kelompok tersebut dalam bentuk grafik ya. Nah, penyajian data yang bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan data kepada Anda dalam bentuk gambar. Nah, bagi banyak orang, melihat data informasi yang disajikan dari gambar lebih mudah daripada melihat dari kumpulan bilangan-bilangan pada tabel atau distribusi frekuensi. Nah, jadi tujuannya untuk memudahkan. Nah, ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk penyajian atau mempresentasikan data kelompok. Nah, itu ada grafik histogram, ada poligon frekuensi, dan OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Lanjut. Nah, histogram sendiri adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Nah, pada histogram antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Nah, bedanya dengan penyajian diagram batang terdahulu. Nah, jadi pada histogram ini kita akan menemui suatu diagram batang, cuma mereka itu saling berhimpitan. Nah, sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Langsung saja kita lihat contohnya ya di sini. Nah, dalam hal ini batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, kurang lebih jika nilai datanya teliti hingga satuan. Oke, belum. Nah, jika sebuah titik tengah, jika setiap titik tengah, jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka berbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Nah, ini nanti kita bahas langsung ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh 7. Contoh 7 ya. Contoh 7 ada gambar histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi dari contoh sebelumnya. Nah, contoh sebelumnya yang tadi nilai tes matematika ya. Itu ada sedikit tipe, sedikit salah nulis nilai. Nah, dari data ini, data sebelumnya yang tadi kita buat gambar histogram dan poligon frekuensinya. Nah, ini dia. Untuk pertama-tama, kan ini adanya hanya nilai tes matematika dan frekuensi ya, interval kelasnya dan frekuensi. Nah, kita langsung cari tepi kelasnya. Nah, untuk tepi kelasnya itu tadi sudah kita bahas. Untuk tepi kelasnya batas bawah ya dikurangi 0,5 dan untuk tepi atasnya itu batas atas ini yang 39 ditambah 0,5 seperti itu. Oke, ini berlaku dengan kelas yang bawah-bawahnya, untuk interval yang bawah-bawahnya, dan di titik tengah itu tadi tinggal menggabungkan yang ini ya, menambahkan interval ini untuk batas bawahnya ditambah batas atas dibagi 2. Gitu. Nah, diperoleh data seperti ini, dan untuk frekuensinya tetap. Nah, lanjut kita lihat di sebelah kiri ini. Untuk tabel ini adalah tabel histogram ya. Histogram ini jadi tabelnya itu saling berhimpitan satu sama lain. Nah, seperti itu. Berhimpitannya di mana, Kak? Berhimpitannya itu ada di tepi-tepinya. Nah, jadi tepi-tepinya ini saling berhimpitan.
Itu. Jadi aman ya ini karena datanya ini bulat, tidak desimal, jadi aman. Insya Allah tidak berbenturan datanya. Nah seperti ini. Oke lanjut. Untuk ini ada poligon frekuensi untuk gambar di sebelah kanan ini. Untuk poligon frekuensi sendiri adalah penelitiannya seperti tadi. Jika ya setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan tadi dihubungkan dengan satu garis, maka berbentuk grafik poligon frekuensi. Nah, untuk titik tengah batangnya ya. Nah, untuk titik tengah batangnya, misal di sini ada titik tengah. Nah, untuk ke bawahnya ini adalah titik tengah ini. Nah, titik tengah ini berfungsi untuk tabel poligon frekuensi ini agar tepat tengah gitu. Nah, ini. Terus kita sambungkan dengan garis gitu, seperti ini. Maka diperoleh poligon frekuensi atau grafik. Ya ini ya, penyajian data poligon frekuensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OKIF. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atas kelas. Masih ingatkan tepi atas kelas itu yang mana? Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan tepi bawah. Seperti itu. Bisa diingat-ingat. Oke, lanjut dengan menggunakan contoh data yang sama. Nah, kita akan membuatnya sebagai frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Oke, ini adalah jawabannya dari tabel yang tadi. Untuk nilai tabel frekuensi kumulatif kurang dari ya, kita menggunakan tepi atas. Jadi tepi yang lebih besar ya. Nah, ini kita tuliskan di sini 39,5, 49,5, 59,5 dan seterusnya. Untuk frekuensi kumulatif sendiri kita mulai dari atas ya. Misal ini untuk data yang paling atas itu ada 2. Nah, kita mulai dari tepi atas yang paling kecil. Tepi atas yang paling kecil. Nah, ini ada 2. Terus untuk frekuensi di sini, jadi kita ambil data yang sebelumnya ada 2, terus data yang dari sini ada 4, itu ditambah jadinya 6. Nah, seperti ini namanya kumulatif ya, atau ya perburuan jumlah semua frekuensinya. Sampai dengan tepi atas yang paling besar kita temukan, jadi data sebelumnya ini ada 29, terus untuk data yang dari interval selanjutnya yang paling bawah sendiri ini ditambah 1. Nah, berbeda dengan tabel distribusi kumulatif kurang dari, kita di sini menggunakan tepi bawah, tetapi kita mulainya dari yang paling besar ya, yang paling bawah. Jadi berbalik. Itu mohon maaf, itu ada sedikit typo atau coretan di sini. Nah, seperti ini. Untuk langkahnya sama, kita tinggal jumlahkan ya. Kita tinggal jumlahkan itu. Oke, lanjut. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita dapat menggambarkan OKIF kurang dari atau OKIF positif dan OKIF lebih dari atau OKIF negatif. Nah, OKIF adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah,
Untuk contohnya itu kita masih menggunakan contoh yang tadi ya, yang frekuensi distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari yang kita buat di contoh sebelumnya, itu kita gambarkan ke ini ke oktave kurang dari dan oktave lebih dari. Nah, ini adalah bentuk tabel oktave positif. Nah, ini oktave positif ini diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kurang dari yang tabel sebelah kiri. Ini bisa dilihat menggunakan tepi bawah ya. Tepi atas. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah tabel oktave negatif. Tabelnya menurun. Nah, tabel oktave negatif ini diperoleh dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Atau yang sebelah kanan tadi ya. Nah, oke, selesai sudah subbab pertama kita. Oke, selanjutnya kita akan memasuki subbab kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Oke, langsung next saja ya. Oke, langsung saja ini kita Nah, untuk ukuran pemusatan data. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau mean. Kita akan mempelajari lagi tentang modus dan median dari data tunggal atau data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk satu ini adalah rumus rata-rata mean data kelompok. Nah, kenapa saya bahas data kelompok saja? Karena untuk data tunggal kita sudah pelajari di materi SMP ya, tentu saja. Oke, untuk rumus mean rata-ratanya di sini kita punya X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Sementara FI sendiri adalah frekuensi kelas ke I dan XI adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi ini bisa karena sigma ini berarti sama dengan F1 kali X1 plus F2 kali F2 plus bla 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 ditambah Fn kali N. Nah, begitu juga bawahnya. Dibagi dengan F1, F2 ditambah F3 ditambah F bla 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 ditambah Fn. Seperti itu. Nah. Oke, lanjut. Ini ada modus data kelompok ya. Nah, untuk modus data kelompok kita ingat-ingat kembali, artinya modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyampaikan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Nah, modus data kelompok ditentukan dengan rumus M0 sama dengan L ditambah P. Nah, dalam kurung D dibagi D1 plus D2 kurang dikalikan ini. Nah, untuk L sendiri adalah tepi bawah kelas modus atau kelas dengan frekuensi terbesar dan P adalah panjang kelas interval. Nah, untuk D1 sendiri adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, seperti apa mungkin bingung ya, agak sedikit bingung dengan istilah ini karena baru. Jadi kita langsung bahas ke medianya karena nanti saya jadikan satu untuk contoh soalnya. Nah,
Untuk median data kelompok, median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus ME sama dengan L plus P buka kurung N per 2 dikurangi F tutup kurung atau FM. Nah, mohon maaf ada salah pengetikan, ini harusnya P-nya kecil ya. Di mana median terletak pada datum ke N per 2. Nah, mediannya itu terletak di N per 2 ya. Nah, untuk L sendiri tadi sudah kita bahas, L adalah tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas interval, F frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, dan Fm adalah frekuensi kelas median, dan N adalah banyak datumnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada kuartil dan desil. Nah, untuk kuartil dan desil untuk data kelompok. Nah, jika kumpulan data terurut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka didapatkan 3 bagian dan tiap-tiap bagian itu dinamakan kuartil. Nah, kita misalkan seperti ini. Sini saya punya jari ya, punya jari. Jari ini terdiri dari 4 titik. 1, yang ini 1, 2, 3 di tengahnya dan 4. Nah, misalnya ada 4 titik begini, dan bagian yang ini ya, ini untuk garisnya, garis ini itu adalah kuartil. Nah, seperti itu. Untuk garis pemisahnya setiap bagian itu adalah kuartil. Gimana untuk rumusnya ada QI sama dengan LI ditambah P buka kurung 1/4 dikurangi FI per FI. F yang FI besar, F besar I dibagi FI. Nah, untuk keterangannya ada Q adalah datum ke IN per 2. Untuk I-nya ada 1, 2, 3. Intervalnya. Kuartil ke-1, kuartil ke-2, kuartil ke-3. Nah, untuk L1-nya adalah tepi bawah kelas kuartil ke I, dan P-nya adalah panjang kelas interval, FI frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas interval ke I, dan FI yang kecil adalah frekuensi kelas interval ke I, dan N adalah datumnya. Selanjutnya, jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian, ya 10 bagian yang sama, maka terdapat 9 pembagi. 9 yang membagi itu, dan tiap pembaginya dinamakan desil. Nah, desil data kelompok dapat ditentukan rumusnya dengan DI, desil ya, DI, sama dengan LI plus P dikalikan 1/10 N dikurangi FI per FI kecil. Kurung. Dimana DI adalah datum ke IN per 10. Nah, LI sendiri adalah tepi bawah kelas desil ke I, P adalah panjang interval, FI adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ke I, FI kecil adalah frekuensi kelas desil ke I, N adalah banyak datum, dan I sendiri adalah bilangan atau desil ke 1, 2, sampai 9. Nah, berikut adalah latihan soalnya. Untuk latihan soalnya saya bacakan. Berikut merupakan data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa macam makanan cepat saji yang terpilih. Nah, ini dia untuk datanya di sini. Untuk pertanyaan A adalah hitunglah rata-rata median dan modus dari data berikut. Terus buatlah distribusi frekuensi data dengan 5 kelas ya. Dengan 5 kelas, dan hitung rata-rata median modus yang sudah digunakan di poin B. Oke, ini untuk datanya saya sudah siapkan di sini. Nah, untuk rata-rata data tunggalnya di sini kalau kita jumlahkan maka hasilnya ketemu 1105
dibagi dengan 4, maka hasilnya ada 27629. 27,629. Nah, dan untuk mediannya kita ketemu, untuk median tunggal ya, kita ketemu 26,5, dan untuk modusnya kita ketemunya 27. Untuk hasil modusnya adalah 27. Nah, oke, untuk poin B langsung saja kita kerjakan tabel distribusi frekuensinya dengan 5 kelas ya. Maka kita siapkan untuk kelas-kelasnya, ini ada interval 10 sampai 19, ada 20 sampai 29, ada 30 sampai 39, ada 40 sampai 49 dan 50 sampai 59. Lalu kita langsung saja kita bagi ya, kita masukkan ke kelas-kelasnya itu, maka terkumpul seperti ini. Nah, dari data yang tadi itu langsung kita cari ya untuk median modus data kelompoknya menggunakan rumus tadi. Untuk rata-ratanya ini ada X rata-rata sama dengan sigma FI plus XI dibagi sigma FI-nya. Nah, untuk rata-ratanya sigma FI plus dikali XI kita ketemu 1110 dibagi 40, maka hasilnya ada 27,75. Untuk mediannya ada ME sama dengan L plus P. Ini untuk rumusnya bisa dilihat sendiri, dikalikan N per 2F dikurangi F besar per Fm kecil sama dengan 19,5 plus 10 kali 20 dikurangi 7 per 19. Nah, maka sama dengan 19,5 ditambah 10 dikali 0,684 untuk maka diperoleh hasilnya adalah 26,34. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah modus. Untuk rumusnya ini NO sama dengan L plus B dikalikan D1 per D1 plus D2. Nah, maka diperoleh hasilnya yaitu 19,5 ditambah 10 dikali 12 per 12 ditambah 10, maka diperoleh hasil 19,5 ditambah 10 kali 0,542. Maka diperoleh hasil akhir 24,95. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah sobat terakhir, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, di sini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data kelompok yang meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, dan ragam atau varians. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata ada simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Nah, kemudian simpangan rata-rata atau mean deviation dari data X1, X2, X3 sampai ke XN dirumuskan dengan SR sama dengan sigma NI sama dengan 1, nilai mutlak XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan N. Atau bisa kita baca sigma nilai mutlak XI dikurangi X rata-rata dibagi N. Untuk XR adalah simpangan rata-ratanya, XR ya. Dan untuk N adalah banyak datumnya. Dan untuk XI adalah datum KI. Dan untuk X ada X rata-rata itu X rata-rata ya, atau mean-nya. Nah, sorry. Nah, ini harusnya 2 ya. Nah, ini adalah salah ketik sedikit. Untuk ragam dan simpangan baku. Ragam atau varians adalah ukuran
beberapa jumlah sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar. Ragam dari kumpulan data X1, X2, X3, sampai Xn didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau yang dinotiskan dengan dua kuadrat ya ini teman-teman. Ya, untuk rumusnya kita bisa lihat di bawahnya. Ini ada X kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N. Nah, seperti itu. Untuk X kuadratnya sendiri adalah ragam atau varians, dan N-nya adalah banyak datum, dan X-nya adalah datum GI, dan X-nya adalah simbol X rata-rata. Ya. Oke, lanjut. Nah, oh ya ini yang ketiga ya. Nah, yang ketiga adalah akar kuadrat dari ragam disebut ada simpangan baku. Nah, akar kuadrat atau standar deviation yang dirumuskan dengan S sama dengan S kuadrat sama dengan akar sigma XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Nah, seperti itu. Tinggal menambahkan akar ya teman-teman untuk simpangan bakunya. Dan ini adalah ragam dan simpangan baku untuk data yang kelompok. Nah, untuk rumusnya tidak beda jauh. Untuk ini adalah ragam, untuk data kelompoknya ada X kuadrat, sigma FI kali XI dikurangi X rata-rata, pangkatkan 2, dan dibagi dengan sigma FI. Seperti itu. Dan untuk simpangan baku data kelompoknya dirumuskan dengan S sama dengan S kuadrat sama dengan akar sigma FI kali XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan dan dibagi dengan sigma FI. Oke, lanjut ya, kita akan membahas tentang contoh soal ya, contoh soal dari pembahasan sebelumnya yaitu tentang simpangan rata-rata ragam dan simpangan baku ya. Jadi kita ada contoh soalnya, ini ada tabel nilai ulangan matematika di sebuah kelas disajikan pada histogram ini, histogram berikut. Nah, tentukan nilai simpangan rata-rata ragam dan simpangan bakunya. Nah, untuk memudahkan kita ya teman-teman, untuk memudahkan kita mendapatkan jawabannya yang tadi, kita itu pertama-tama harus membentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, maka pertama-tama kita bentuk XI-nya ya, atau nilai tengahnya dari tepi kelas interval pada histogramnya. Nah, misal di sini baris pertama ada XI sama dengan setengah dari 59,5 ditambah dengan 64,5. Nah, ditambahkan lalu dibagi 2, maka hasilnya ketemu 62. Begitu juga seterusnya. Maka didapatkan hasil seperti ini, 67 untuk X yang keduanya, dan ada 72 dan seterusnya sampai 82. Nah, untuk frekuensinya sendiri kita dapatkan dari tabel histogram, ini ada 5, 6, 15, 12, dan 22. Nah, ini untuk FI-nya, frekuensinya. Nah, yang pertama-tama kita kalikan FI dengan XI-nya. Ya. Maka ketemu kalau maka hasilnya 310, ada 402, untuk yang ketiganya ada 1080, ada 924 dan 164. Dan jika dijumlahkan ini ketemu 2880 ya. Pembahasan saya sudah lama sekali. Dan untuk jumlahnya frekuensinya ada 40. Nah, ini berhubungan dengan X rata-rata ya.
maka hasilnya ada 280 dibagi dengan 40, maka ketemu dengan 72. Nah, seperti ini. Ini berguna untuk mencari semua, ini sangat berguna angka 27 ini, X rata-rata ini. Dan selanjutnya kita mencari XI dikurangi X rata-rata ya. Untuk XI-nya tadi sudah ketemu 62 dikurangi dengan 72, karena ini nilai mutlak maka hasilnya selalu positif. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Dan selanjutnya untuk tambah 5 ada FI dikali dengan XI dikurangi X rata-rata ya. Nah, ini tinggal dikali F ini, maka hasilnya 50. 10 kali 5, ini 5 kali 6, 10 dan seterusnya. Dan ini adalah untuk tabel ke-6 ada XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2, maka hasilnya ini dipangkatkan 2, ada 100, ada 25, dan seterusnya seperti itu. Dan yang terakhir ini untuk tabel ke-6, tabel 6 dikalikan dengan FI atau dan tabel kedua ya. Maka 100 kali 5 ada 500, ada 150, 300, 0, 300, dan 2. Nah. Oke, selanjutnya untuk pembahasannya yang A dulu ya. Nah, untuk simpanan rata-rata tabel kita langsung saja masukkan untuk SR-nya. Jadi ketemu untuk sigma FI dikali XI kurangi X rata-rata, itu kita ketemu hasilnya 106 ya, 106. Dan untuk sigma FI-nya ada 40 jumlahnya ya. Nah, ini dari mana? Ini sudah kita cari ya. Nah, ini ada di sini. 106 jumlahnya. Nah, oke, ini maka hasilnya adalah 72. Dan untuk ragam datanya ada sigma FI dikali XI dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan sigma FI, maka jumlahnya tadi 1150 ya. Ini tadi juga kita sudah cari di akhir tadi yang ini. Nah, ini ada 1150, dan untuk bawahnya dibagi 40 ya, sama dengan diperoleh hasilnya ini 28,75. Dan untuk simpangan bakunya ini kita tinggal akarkan ya, 28,75 kita akarkan, maka hasilnya ketemu 5,36. Dan oke, mungkin begitu saja materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan penyampaian dalam penyampaian simbol-simbol atau seterusnya ya, ataupun materi yang kurang lengkap. Saya pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.